Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Fitria dengan NIM G00244166. Kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi dari core. Core atau jantung ini dilapisi oleh lapisan yang namanya perikardium. Perikardium ini dibagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan juga serosum. Perikardium serosum ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu lamina visceral dan juga lamina parietal. Yang lamina parietal nanti menempel dengan perikardium fibrosum dan yang lamina visceral itu menempel dengan core sendiri. Di antara dua lamina ini, yaitu visceral dan parietal, terdapat kavum yang namanya kavum perikardii, yang di dalamnya terdapat cairan, yaitu liquor perikardii, yang fungsinya sebagai pelumas. Jadi kalau misalkan nanti jantungnya itu bergesekan, itu gesekannya tidak terlalu kuat, sehingga bisa dikatakan cairan pelumas ini juga melindungi dari core. Selanjutnya ada sinus yang terdapat pada core, yaitu sinus transversus perikardii dan sinus obliquus perikardii. Sinus transversus perikardii ini merupakan nanti di bagian sinus ini ada tempat di mana keluarnya truncus pulmonalis dan juga aorta. Dan di sinus oblique perikardii ini nanti adalah tempat di mana masuknya arteri vena pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Nah, di jantung ini terdapat ligamentum yang nanti fungsinya untuk mengikat perikardium supaya jantung ini tetap pada posisinya. Di antaranya ada ligamentum vertebro-pericardiaca yang mengikat perikardium dengan vertebra yang ada di bagian belakang. Kemudian ada juga sternopericardiaca yang mengikatkan nanti perikardium dengan sternum, kemudian sifopericardiaca dengan proses sifoideus, dan pericardiofrenica itu mengikatkan perikardium dengan diafragma yang ada di bawahnya. Nah, bagian jantung ini terdapat beberapa batas, diantaranya ada SIC2, tepatnya di bagian parasternalis dextra dan juga sinistra. Ada juga di SIC4 di bagian parasternalis dextra dan juga SIC5 yang tepatnya ada di medioclavicularis. Ini tempat di mana apex atau pucuk jantung itu berada. Dan apex ini ketika kita bisa merasakan atau merabanya itu dinamakan ictus cordis. Selanjutnya kita bisa lihat permukaan dari jantung. Di sini ada beberapa bangunan yang terlihat sangat jelas. Yang pertama ada aorta ascendens dan juga arcus aorta. Yang di sini juga kita bisa langsung melihat cabang dari arcus aorta ada 3, yaitu brachiocephalicus, kemudian arteri carotis communis sinistra dan subclavia sinistra. Pada atrium ini juga kita bisa melihat auricula di atrium dextra dan juga sinistra. Di sini ada juga septum interventricularis anterior yang di situ terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu ada arteri koronaria sinistra, kemudian ada juga arteri koronaria dextra. Dan di sini juga nampak sekali vena cava superior dan inferior. Ada juga sinus coronarius yang merupakan muara dari vena savena magna, parva, dan juga media. Nah, pada jantung ada yang namanya skeleton cordis yang membentuk jantung. Fungsinya sebagai kerangka jantung supaya jantung itu bisa berbentuk. Gitu. Di skeleton cordis ini ada 3 macam. Trigonum fibrosum, kemudian annulus fibrosus, dan septum membranosum. Next, kita lihat di sini ada atrium dextra. Atrium dextra ini di sini ada beberapa bangunan yang khas. Di sini ada valvula eustachi yang merupakan valvula yang ada di vena cava inferior. Ada juga valvula de Bessy yang merupakan valvula yang terdapat di sinus coronarius. Nah, pada permukaan atrium dextra ini ada namanya musculus pectinati yang merupakan permukaan yang kasar, dan yang halus namanya adalah sinus venarum cavarum. Di sini juga ada auricula yang ada di bagian di sini tampak di
samping aorta ya, aorta ascendens. Kemudian ada juga bangunan berbentuk bulat yang dinamakan fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen ovale, yang apabila foramen ovale ini tidak berobliterasi menjadi fossa ovalis, kelainan yang terjadi pada orang tersebut dinamakan pecten foramen ovale. Pada pinggir-pinggir fossa ovalis ini terdapat peninggian yang dinamakan limbus fossa ovale. Kemudian ada kristal terminalis, merupakan peninggian yang ada di bagian dalam, dan sulcus terminalis merupakan peninggian yang ada di bagian luar. Next, di sini ada ventricle dextra. Di ventricle dextra ini terdapat katup yang ada, jumlah katupnya ada 3, yaitu valvula tricuspidalis. Nah, katup ini ditempeli oleh chorda tendinea yang fungsinya untuk menegangkan katup dan menutup katup. Kemudian ada juga musculus papillaris yang menempel dengan chorda tendinea. Nah, di sini juga nampak trabecula carna, yang trabecula carnae ini tadi terdiri dari apa saja? Musculus papillaris, kemudian trabecula septomarginalis, dan juga rigi-rigi yang meninggi. Di sini juga tampak bangunan berupa septum interventricularis yang memisahkan antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Selanjutnya, ini ada atrium sinistra. Di atrium sinistra ini kurang lebih sama seperti atrium dextra tadi. Di sini hanya saja di sini nampak katup valvula mitralis. Dan masih dapat dilihat juga ada foramen ovale yang merupakan obliterasi dari septum secundum. Next, ada ventricle sinistra. Kita bisa lihat kalau di dinding ventricle sinistra ini dindingnya lebih tebal daripada ventricle dextra maupun atrium dextra maupun sinistra, karena ventricle ini tempat dimana jantung itu memompa ke seluruh tubuh. Dan di ventricle sinistra ini terdapat valvula mitralis yang di situ ada 2 katup. Di sini juga bisa kita lihat ada chorda tendinea, kemudian musculus papillaris, dan juga valvula mitralisnya. Next, terakhir di sini ada beberapa katup yang kita bagi menjadi dua katup, yaitu atrioventricularis dan juga semilunaris. Untuk katup semilunaris ini dibagi menjadi 2, yaitu semilunaris pulmonalis dan semilunaris aorticus. Semilunaris pulmonalis ini katupnya ada di truncus pulmonalis, dan untuk yang semilunaris aorta itu ada di aorta. Kemudian untuk untuk valva atrioventricularis ini ada yang dextra dan sinistra. Yang dextra ini ada tiga katup, yaitu kita bisa sebut dengan tricuspidalis atau valva atrioventricularis dextra. Kemudian yang sinistra ini ada 2 katup, kita bisa sebut atrioventricularis yang bicuspidalis, tapi kita juga bisa menamakannya dengan valva